Oke, poin pertama kita akan membahas titik potong dengan sumbu koordinat. Misal kita punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan di sini kita akan menentukan titik potong sumbu x. Jadi kita ubah fx-nya itu sama dengan 0 atau y itu sama dengan 0. Jadi tinggal dimasukin ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini nanti kita mencari nilai x-nya ini bagaimana? Sama aja kayak kita memfaktorkan persamaan kuadrat yang udah kita pelajarin di materi sebelumnya. Sehingga nanti didapatkan x, 0. Nah, untuk titik potong sumbu y, ubah x-nya itu menjadi 0. Jadi, dari persamaan ini, x-nya diubah menjadi 0, sehingga akan didapat nanti nilai y. Dan titik potongnya itu berupa 0, y. Poin kedua yaitu titik ekstrim. Titik ekstrim pada fungsi kuadrat itu adalah sebuah koordinat x, y. Jadi pasangan x, y dengan absisnya atau x-nya itu merupakan nilai sumbu simetri dan ordinatnya atau y-nya itu merupakan nilai ekstrim. Jadi nih, misal kita punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka koordinat titik ekstrimnya itu x, y dan x-nya itu didapat dari ini, min b per 2a, dan y-nya itu min d per 4a. Nah, contoh nih, fx-nya itu x kuadrat plus 6x plus 8. Kita disuruh mencari nih titik potong dengan sumbu koordinat. Jadi kita titik potong dengan sumbu x-nya itu, tadi y-nya langsung kita ubah jadi 0 kan. Jadi sama aja kita mencari nilai x-nya. Didapat x-nya min 4 dan x-nya min 2. Jadi titik potong dengan sumbu x-nya didapat min 4,0 dan min 2,0. Selanjutnya titik potong sumbu koordinat dengan sumbu y. Jadi x-nya yang diubah jadi 0, tinggal disubstitusi didapat y-nya 8. Sehingga titik potong dengan sumbu y itu didapat 0,8. Selanjutnya poin ketiga adalah sifat kurva parabola. Nah, berdasarkan koefisien A, jika A-nya positif maka kurva parabola itu nanti akan menghadap ke atas. Sebaliknya jika A-nya kurang dari 0 atau negatif maka kurva parabola akan menghadap ke bawah. Nah, jika untuk koefisien B ketika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 dan A kurang dari 0, B kurang dari 0, intinya ketika A, B-nya itu tandanya sama, kalau A positif berarti B juga harus positif. Kalau A negatif, B juga harus negatif. Itu nanti mereka kurvanya ada di sebelah kirinya sumbu Y. Sebaliknya, jika mereka itu berbeda tanda, maka nanti mereka akan ada di sebelah kanannya sumbu Y. Selanjutnya berdasarkan koefisien C. Jika C-nya positif, maka nanti dia akan memotong sumbu Y positif. Jika nanti C-nya negatif, dia akan memotong sumbu Y negatif. Oke, selanjutnya berdasarkan nilai diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ketika D lebih dari 0 itu nanti dua akar real yang berbeda. D sama dengan 0, dua akar real yang kembar atau sama, dan D kurang dari 0 itu akar imajiner seperti yang kita pelajarin sebelumnya. Keempat yaitu menyusun fungsi kuadrat. Jika memotong pada sumbu x di x1,0 dan x2,0, jadi titik potongnya itu x1,0 dan x2,0, maka fungsi kuadratnya itu adalah fx sama dengan a x min x1 dikali x min x2. Jika diketahui titik puncak xp, yp atau titik ekstrim ya, jadi titik puncak itu adalah titik ekstrimnya, maka fungsi x-nya, fx-nya itu sama dengan a dikali x min xp dikuadratin plus yp. Jika menyinggung sumbu x di x1,0, maka fx-nya adalah a x min x1 kuadrat. Jadi ini tuh sama aja ketika d-nya sama dengan 0. Akarnya kan sama tuh. Jadi kita anggap cuman x1,0 aja, karena x2-nya kan nanti sama x1. Jadi tinggal x min x1 dikuadratkan. Oke. Selanjutnya hubungan garis dengan parabola. Ditentukan oleh nilai D atau diskriminannya tadi, B kuadrat min 4AC. Jika D-nya lebih dari 0, maka garisnya itu memotong parabola di dua titik. Sama aja ketika D lebih dari 0 kan dia nanti punya nilai X-nya itu berbeda. Jadi itu memotong parabola di dua titik. Ketika D-nya sama dengan 0, maka garis memotong parabola di satu titik atau menyinggung. Jadi seperti ini. Di satu titik aja, jadi nanti dia anggap aja seperti ini. Nah, ini kan namanya menyinggung, bukan memotong. Kalau memotong berarti nanti kayak gini, ada dua titik. Ini yang
D lebih dari 0, ini D sama dengan 0. Selanjutnya D kurang dari 0, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi dia kan tidak akan punya akar tuh nanti, akarnya imajiner. Jadi nanti D-nya ini adalah ketika kurang dari 0. Dia itu tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X dan sumbu Y.